Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan minggu kedua perkuliahan pembelajaran komputer untuk anak usia dini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan teknologi di PAUD. Kita akan mulai dengan pembahasan perubahan atau transformasi dari manual ke digital. Mungkin kalian semua merasakan, dulu mungkin zaman SD, SMP, kita belajar lebih banyak dengan teknologi-teknologi yang belum digital gitu ya. Tapi sekarang semuanya sudah didigitalisasi, pendidikan pun demikian, apalagi dalam kondisi pandemi COVID sekarang ini, semua pembelajaran harus menggunakan teknologi digital. Nah, mari kita lihat dulu perubahan apa sih yang pernah terjadi selama ini, dilihat dari generasi yang sekarang hidup berdampingan. Nah, saat ini ada 4 generasi yang hidup berdampingan. Yang pertama adalah generasi baby boomers. Generasi baby boomers ini mungkin untuk kalian generasi nenek kakek kalian yang lahir sekitar tahun 1940-an sampai 1960-an. Ini disebut dengan generasi baby boomers karena mereka hidup di dunia analog, non digital, ya. Jadi hal ini pun akan mempengaruhi bagaimana berpikir mereka. Mereka pun berpikir secara analog. Mungkin terasa nenek kakek kalian kalau menggunakan smartphone, menggunakan WhatsApp atau aplikasi-aplikasi teknologi akan mendapatkan banyak kesulitan. Nah, selain baby boomers ada generasi berikutnya, Gen X. Saya termasuk ke dalam Gen X. Gen X ini berada di transisi antara dunia analog manual dengan dunia digital. Saya zaman kecil itu tidak tahu permainan-permainan atau games-games online karena belum ada internet zaman dulu. Ada sih permainan games tapi sederhana-sederhana saja gitu ya, menggunakan alat digital tapi sederhana. Cara berpikir saya pun masih sangat terpengaruhi sama dunia analog tadi gitu ya, mungkin kurang progresif, kurang kreatif, sudah terbiasa dengan segala sesuatu yang agak lambat karena zaman dulu semuanya nggak instan seperti zaman sekarang. Nah, sekarang geser lagi ke generasi Y atau millennials gitu ya, yang lahir tahun 80 sampai tahun 99. Mungkin ini generasi kakak-kakak kalian ya. Di generasi ini mereka sebetulnya sudah kebanyakan lahir di dunia digital, digitalisasi sudah mulai modern, teknologi sudah mulai modern, tapi mereka dididik tetap oleh baby boomers atau mungkin kakak-kakaknya Gen X gitu ya. Sehingga orang-orang di Gen Y atau millennials itu sudah lebih progresif, sudah lebih kreatif, sudah bisa melihat ke depan, tapi masih cukup permisif terhadap kondisi-kondisi yang dimiliki oleh baby boomers dan Gen X. Nah, yang terakhir adalah Gen Z atau ada juga bilang Gen Alpha gitu ya. Ini generasi yang benar-benar seperti ini nih. Dari lahir itu sudah digital, bahkan waktu orang tuanya sebelum lahir itu mungkin orang tuanya main game online, orang tuanya main WhatsApp gitu dan lain-lain. Jadi begitu lahir ada yang bilang sudah punya SIM card, sudah punya handphone. Mereka dari kecil sudah dididik, sudah terbiasa dengan alat-alat teknologi digital. Tentunya bagi orang-orang yang mampu dan beruntung ya gitu. Jadi dari kecil sudah nonton YouTube, sudah terbiasa dengan film-film animasi, sudah terbiasa dengan aplikasi-aplikasi teknologi dan lain-lain. Mungkin ini termasuk generasi kalian juga gitu ya. Nah, generasi ini adalah generasi yang sangat terbiasa dengan sesuatu yang instan, sesuatu yang cepat, sesuatu yang bisa disentuh, sesuatu yang bisa di copy paste dan lain-lain gitu. Nah, itu perbedaan generasi yang hidup berdampingan. Setiap generasi punya pola pikir yang berbeda mengikuti kemajuan teknologi yang ada pada saat itu. Generasi ini baby boomers, Gen X itu nggak tahu online shopping dulunya gitu. Kalau sekarang generasi kalian itu sudah terbiasa belanja online, beli makanan online, apa-apapun online. Sehingga belajar pun generasi ini berharap bahwa belajar pun terfasilitasi oleh teknologi digital seperti ini, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan.
Nah, ini tadi yang saya sebut dengan Gen Z atau generasi Alpha. Ini dari kecil sudah kelihatan di gambar-gambar ini mainnya main handphone, main laptop, main tablet, belajar membacanya di situ, terekspos dengan berbagai media pembelajaran yang multimedia yang bersuara, bergerak, lalu kalau dipencet dia merespon dan lain-lain. Nah, ini anak-anak usia dini saat ini gitu yang kalian akan hadapi ketika nanti kalian mengajar. Nah, lalu siswa-siswa atau anak-anak Gen Z ini atau Gen Alpha ini harusnya dapat menggunakan teknologi secara efektif. Nah, teknologi itu bisa digunakan seharusnya tidak hanya untuk bermain, tapi juga untuk belajar. Sebagai calon guru zaman sekarang, itu tentunya harus bisa memanfaatkan fasilitas teknologi untuk membuat kegiatan pembelajaran lebih efektif, lebih menyenangkan, lebih bermakna untuk anak-anak usia dini. Apa sih yang harus kita pertimbangkan ketika menggunakan alat teknologi? Tentunya ketika menggunakan alat teknologi itu harus ada panduan dari guru atau orang dewasa. Artinya si anak itu harus selalu didampingi oleh orang yang lebih dewasa. Sangat tidak disarankan anak dibiarkan bermain handphone sendirian gitu ya, apalagi untuk anak usia dini. Karena mereka belum tahu, belum bisa bertanggung jawab, belum bisa memanage waktunya, sehingga ini yang mengakibatkan banyak orang komplain, banyak anak-anak yang adiktif gitu ya, kecanduan alat teknologi. Itu karena tidak didampingi, tidak diajak ngobrol, tidak ditemani ketika mereka menggunakan alat teknologi. Jadi harusnya gimana dong? Harusnya ada instruksi yang jelas, arahan yang jelas untuk anak-anak ketika mau bermain games atau mau menggunakan alat teknologi apapun, gitu ya. Dan harus diingat juga teknologi itu nggak akan menggantikan peran guru dan orang tua. Jadi jangan sampai ketika menggunakan teknologi itu diposisikan tidak harus ada gurunya, tetap harus ada gurunya. Di sini perlu ada aturan yang jelas, apa yang harus dilakukan sebelum menggunakan alat teknologi, diajak ngobrol dulu, dikasih tahu dulu, kasih instruksi dulu, lalu mereka boleh bermain. Lalu setelah itu, setelah bermain menggunakan alat teknologi, kemudian mereka diajak ngobrol lagi, ditanya-tanya lagi sama orang yang lebih dewasa, oleh gurunya, oleh orang tua, bagaimana pengalamannya, apa yang dilakukan, dan lain-lain. Sehingga tetap ada interaksi sosial antara si anak dengan lingkungannya. Tidak hanya berinteraksi antara anak dengan alat digital tadi. Nah, kecanduan itu terjadi ketika si anak dibiarkan begitu saja bermain berjam-jam dengan alat teknologi tanpa adanya interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Dan selain itu, yang terakhir ini perlu adanya pembiasaan screen on dan screen off. Kapan waktunya mereka tidak lihat layar, kapan waktunya mereka bermain hal yang lain. Jadi ketika menggunakan alat teknologi itu harus digabungkan dengan media-media pembelajaran lain yang non-teknologi. Mungkin alat gambar, kertas, krayon, atau kegiatan-kegiatan lain yang tidak melihat layar gitu ya. Sehingga mereka terbiasa, oh saya tidak boleh melihat layar terus-terusan gitu ya, tanpa mengakibatkan mereka merasa kecewa, sedih, dan lain-lain. Nah, sekarang bagaimana memanfaatkan teknologi dengan siswa PAUD? Ya, yang pertama, teknologi itu sebaiknya digunakan sebagai alat bantu mereka belajar. Kadang-kadang dengan menggunakan teknologi, siswa bisa mengakses sesuatu, bisa melihat sesuatu yang tidak bisa mereka lihat di lingkungannya, gitu. Jadi bisa memberi akses kepada kegiatan pembelajaran atau konten pembelajaran yang lebih daripada ketika kita tidak menggunakan teknologi. Yaitu tadi meningkatkan akses terhadap sumber belajar, gitu ya. Nah, selain itu teknologi pun seharusnya bisa memperkuat hubungan antara sekolah dengan orang tua. Jadi nanti ketika kalian jadi guru, kalian perlu menggunakan fasilitas teknologi untuk berkomunikasi dengan orang tua, sehingga orang tua pun tahu apa yang harus mereka lakukan ketika anaknya bermain-main dengan alat teknologi. Ketika didampingi oleh orang yang lebih dewasa, penggunaan teknologi tentunya akan lebih efektif gitu ya. Tapi untuk kegiatan pembelajaran itu kadang-kadang kita perlu menggunakan teknologi untuk memberikan sensasi belajar yang berbeda daripada hanya di kelas saja bersama guru dan teman-teman gitu ya. Jadi
memberikan variasi kegiatan pembelajaran ketika si anak mempelajari sesuatu. Itu tadi manfaat teknologi secara umum gitu ya. Nah, banyak orang yang menganggap bahwa teknologi itu tadi bisa menggantikan posisi guru, atau mereka hanya mengajar seperti mereka mengajar tanpa teknologi, tapi menggunakan teknologi. Misalnya gini, ketika tanpa teknologi guru menyampaikan sesuatu langsung di depan kelas. Nah, dengan teknologi gurunya menyampaikan sesuatu lewat video. Sebetulnya kalau bukan dalam kondisi pandemi seperti ini, itu menjadi kurang efektif karena kegiatan pembelajarannya sama aja yang ada di kelas dengan yang melalui video. Jadi sebetulnya kalau menggunakan teknologi, kegiatan pembelajarannya harus berubah, cara ngajar gurunya harus berubah, cara siswa belajarnya harus berubah, sumber belajarnya pun harus berubah, kemudian media pembelajarannya harus berubah. Banyak sekali ya PR kita di mata kuliah ini, tapi kita akan bahas nanti satu-satu bagaimana sih cara mengubah cara mengajar, cara mengubah siswa belajar, cara membuat sumber belajar yang menarik, yang tidak hanya memindahkan apa yang terjadi di dalam kelas ke ruang digital, ya, tapi kegiatan pembelajarannya harus berbeda. Media pembelajarannya juga tidak hanya memindahkan apa yang terjadi di ruang kelas ke ruang digital. Jadi nggak cuma memindahkan, tapi harus ada transformasi tadi, harus ada perubahan. Oke, sekian dulu video pertama saya menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi. Nanti kita akan sambung lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.